Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini ya. Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk bersama-sama melihat dari progres pengerjaan yang sedang berlangsung sampai saat ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, tentunya selamat datang saya ucapkan ya. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu tentunya. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di siang hari ini pada tanggal 7 November 2021 kita langsung saja menuju ke zona lintasan Pertamina Mandalika International Street Circuit ya. Kita awali video kita dari tikungan ke-10 di mana di sini akan dilakukan pengecatan juga untuk ornamen yang sudah ditentukan di area run off yang berada di sisi sebelah kirinya ini. Ya, untuk tim road grip saat ini masih melakukan aktivitas mereka yaitu pengecatan di jalur hijau ya, atau bisa dibilang track limit yang berada di sisi sebelah kiri maupun kanan supaya tersambung semuanya. Dimana pada siang hari ini juga kita akan upload full lintasan buat kalian semua ya. Kita akan lihat juga untuk pengerjaan lanjutan di bagian podium, race control, pit building, dan tribun yang saat ini masih dipercepat ya supaya siap untuk melakukan ajang balapan atau menyambut ajang balapan yang sebentar lagi kita adakan. Ya, di sini kita lihat untuk area rumput yang berada di sisi sebelah kanan ya, yang berada di tikungan ke-10 menuju ke-11. Di mana di sini bentuk pipa ditaruh di sisi sebelah kiri ya, untuk verge area yang langsung terhubung ke area rumput supaya nanti air itu langsung mengalir ketika hujan turun. Nah, di sini memang ada elevasinya kurang pas mungkin, maka dari itu apabila hujan maka terjadi genangan air di bagian sisi sebelah kanan tersebut. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-11 menuju ke-12 seperti yang kita lihat di sini ya. Tim road grip yang kita bilang tadi saat ini sudah mulai melakukan aktivitas mereka. Diukur dulu tentunya ya. Diukur dulu, dicek dulu untuk kesesuaian dari garis atau batas garis yang akan dilakukan pengecatan seperti yang kita lihat di sini ya. Nah, ini di pinggir sebelah kanan ya, yang langsung terhubung ke rumput area. Tentunya akan diatur sedikit ini supaya nantinya untuk garis yang ada di sini pas menuju ke tikungan ke-13 atau 12 yang menuju ke depan ini. Selain itu juga pemasangan di bagian lampu dan CCTV ya terus dilakukan secara bersamaan di lintasan sirkuit Mandalika. Tidak hanya dikerjakan di satu titik tentunya, tapi di semua titik, maupun pemasangan di bagian tiang-tiang lampu di sisi sebelah kanan untuk inner surface road terus dijajarkan sepanjang sampai keseluruhan lintasan yang ada. Ya, bisa kita perhatikan di sini tim road grip tentunya masih melakukan aktivitas mereka ya, di garis terlebih dahulu pakai benang seperti itu ya, dan dilakukan nanti pengecatan pakai mesin yang sudah canggih tentunya untuk membantu mereka supaya cepat untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang dilakukan. Ya, kita lihat di sini juga ya teman-teman, kita terus meliput untuk kegiatan dari para pekerja maupun progres dari capaian sejauh ini yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Tentunya kita akan terus sajikan video-video terbaru buat kalian semua ya, supaya kita bersama-sama mengetahui tentunya dari progres capaian atau pengerjaan sampai saat ini ya. Seperti inilah kondisinya. Ini sudah tanggal 7 November loh ya. Jadi memang sebentar lagi pada tanggal 12 nanti semuanya akan berbeda situasi di sini ya, karena sudah ada ajang balapan yang akan dimulai yaitu Asia Talent Cup nantinya pada tanggal 12 tersebut, dan langsung disambut nantinya dengan WSBK pada tanggal 19 sampai 21 November ini ya tentunya. Ya, di sini untuk alat-alat yang digunakan seperti cat dan lain-lain sudah dilakukan untuk pencampuran atau mixer ya, seperti itu ya. Nantinya di sini akan dituangkan ke alat atau mesin yang digunakan untuk melakukan pengecatan warna biru hijau tersebut ya, menuju ke bagian sisi track limitnya yang berada di lintasan sepanjang 4,31 km ini. Ya, di sini para pekerja masih melakukan aktivitas mereka di siang hari ya. Ini terus terlihat para pekerja sangat sibuk sekali ya. Dan kita akan maju ke depan untuk melihat situasi yang ada di sana juga, bagaimana situasi yang ada di tribun maupun hasil dari pengecatan yang kemarin juga, dan pengerjaan-pengerjaan lainnya saat ini masih terus berfokus supaya bisa terselesaikan. Pekerjaan di tribun maupun pedok
race control dan beberapa fasilitas lainnya ya tidak dikerjakan di siang hari, tapi malam hari pun tetap jos ya untuk menuntaskan dari pengerjaan yang dilakukan tentunya. Ya, di sini kita langsung saja menuju ke depan ya. Kita berada di tikungan ke 13 menuju ke 14 di sebelah depan sana ya, maupun pengerjaan lanjutan di sini akan dilakukan nanti penyambungan untuk garis hijaunya ya di bagian sisi tikungan yang ada di sini, maupun nanti mungkin pengecatan akan dilakukan di beberapa bagian, tapi tidak semuanya ya, kemungkinan seperti itu. Kita akan sama-sama lihat untuk corak batik yang dilakukan pengecatan di bagian area of seperti tikungan ke 16 atau 15 menuju tikungan ke-17 tersebut, apakah akan seperti itu atau mungkin ada perbedaan-perbedaan tertentunya. Kita akan terus pantau untuk melihat dari kondisi maupun kesiapan dan progres pengerjaan yang ada. Oke, di sini kita beralih ke sisi kiri untuk melihat dari grandstand yang berada di sisi luar dari tikungan ke-14 menuju ke 15, 16 sampai 17 ya. Dimana untuk pengerjaannya sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Kalau kita perhatikan sudah sip semuanya, maupun pemasangan tempat berdirinya ya atau alasnya ini sudah sip semuanya, tinggal lanjutan untuk pemasangan di bagian railing ya. Ada beberapa bagian sudah terselesaikan untuk pemasangan railing atau penyangga istilahnya di bagian kiri dan kanan untuk setiap tribun ya, supaya nanti tidak jatuh tentunya untuk para penonton yang lagi histeris ya untuk melihat dari para rider mereka yang lagi beraksi balapan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Ya, seperti yang kita lihat di sini ya, model dari tribun yang ada di sisi luar ini sudah oke sekali. Tinggal lanjutan saja di tikungan ke-17 sisi sebelah luar maupun di 16 sana masih terus dilakukan untuk pengerjaan. Tinggal ditata saja untuk penempatan di bagian tempat berdirinya atau duduknya seperti itu. Ya, di sini kita sudah berada di tikungan ke-15 menuju ke 16 sampai 17 dan jalur pit lane ya, dimana untuk ornamen-ornamen atau pengecatan sudah terlihat jelas di pantauan udara kita pada siang hari ini. Ya, untuk pengecatan di tikungan ke-15 sampai menuju 17 tersebut ya sudah selesai ini dilakukan. Tinggal lanjutan di beberapa bagian saat ini dipercepat ya untuk mendapatkan hasil atau menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Ya, untuk tim road grip tentunya berpacu dengan waktu ya, karena mengingat waktu memang sebentar lagi ini ya, kurang lebih dari 1 minggu ya kalau kita hitung dari sekarang ya, atau kurang sedikit, karena tanggal 14 itu sudah tidak ada yang dikerjakan lagi karena itu aksi balapan sedang berlangsung. Sekalian nanti kita akan lihat juga untuk starting gridnya atau garis-garis yang ada di trek lurus, apakah akan dilakukan juga 1 hari sebelum atau 2 hari sebelum. Kita akan sama-sama terus pantau buat kalian semua. Ya, di sini untuk perapian atau penyesuaian di bagian garis-garis yang ada ya, untuk pengecatan masih terus dicek supaya semuanya terlihat lebih rapi, lebih safe untuk sirkuit kebanggaan kita bersama. Oke, di sini kita sudah berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter. Kita sudah tidak bersabar ya untuk melihat dari garis-garis yang akan dibuat di sini atau starting gridnya. Kita masih menunggu tentunya ya, terus kita akan pantau bersama-sama. Dan sebelum kita maju ke depan untuk melihat situasi dan kondisi di siang hari ini di tikungan pertama sampai seterusnya ya, kita akan lihat dulu untuk bangunan race control di sisi kiri maupun pengerjaan lanjutan di depan sana, podium, pit building tentunya seperti inilah kondisinya ya. Jadi pengerjaan di sini masih terus dikerjakan ya, percepatan supaya semuanya bisa terselesaikan untuk bisa kita adakan balapan nantinya. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat dari aktivitas pengerjaan di siang hari ini di podium. Ini merupakan tempat nantinya akan digunakan sebagai tempat para juara menerima trofi yang akan diberikan ya.
Jadi seperti inilah kondisi di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Fasilitas-fasilitas juga terus disediakan seperti di belakang ini. Ini merupakan untuk kelistrikan ya. Jadi genset sudah disiapkan di bagian sisi sebelah kiri sana ya, untuk persiapan nanti di Asia Talent Cup tentunya. Ya, untuk race control seperti yang kita lihat sudah oke di ACP-nya atau panel yang ada di sini ya. Tinggal dilanjutkan untuk pemasangan di bagian tulisan, logo dan lain-lain. Ya, di sini kemungkinan hari ini akan ada kunjungan kembali seperti yang kita ketahui ya, dari kemarin sampai saat ini dan seterusnya. Karena mengingat waktu sudah dekat sekali ini ya, untuk para pejabat maupun pihak-pihak terkait terus melakukan pengecekan untuk segera kita mempersiapkan diri ya dari menyambut ajang balapan yang sudah kita tunggu-tunggu. Ya, untuk bangunan pit building lantai atas atau lantai ketiga sudah sip untuk bagian atapnya, begitu juga untuk lantai kedua. Sedikit lagi di belakang itu untuk bagian tangganya akan rampung untuk pengerjaannya ya. Dan di depan ini masih terus dilakukan untuk penyelesaian tahap finishingnya. Nah, ini ya seperti yang kita perhatikan di bagian plafon atas itu ditaruh lampu di sepanjang itu ya, supaya nanti bisa terang juga di sana untuk kita bisa menonton bersama-sama. Ya, seperti yang kita perhatikan untuk para pekerja masih terus melakukan perakitan atau pemasangan atap yang ada di sini. Ya, ini atapnya bukan dari asbes guys ya, ini aluminium ya, tahan banting tentunya kalau kita lihat di sini, walaupun diinjak tidak ada masalah ya, tidak ada bunyi hujan juga kalau ketika hujan deras, karena ini memang bahannya aluminium elastis ya, yaitu sangat ringan sekali tapi kuat seperti itu. Ya, begitu juga di belakang ini masih terus dilakukan untuk pengerjaan lanjutan ya, perapian dan penampungan air juga disediakan di sini ya, supaya mudah nantinya untuk mengambil air di bagian belakang ini untuk melakukan pengecoran-pengecoran yang akan dilakukan lanjutan di bagian belakang ini, supaya semuanya mudah untuk dilakukan. Ya, seperti yang kita lihat di sini untuk atapnya di belakang ini lantai kedua sudah sip sekali, dan untuk pengerjaan di bagian tribun juga di sisi kanan ya, sepanjang trek lurus ini semuanya sudah oke sekali. Jadi untuk pemasangan di kursinya kita masih belum tahu modelnya seperti apa ya, kemungkinan nanti akan dipasang seperti ini saja terlebih dahulu, nanti di USBK atau akan dipasang untuk single setnya. Kita belum tahu model dari desain yang sudah ditentukan, karena mengingat waktu memang sudah sangat mepet sekali. Jadi kita apa adanya dulu ya, untuk mendongkrak dari minat para penonton kita terutama di Indonesia, karena fans MotoGP terbanyak adalah di Indonesia tentunya. Oke, jadi seperti inilah kondisi di tribun yang berada di sisi sebelah kanan sepanjang yang sudah dilakukan. Atapnya juga sudah sip sekali pengerjaannya, dan pengerjaan lanjutan di bagian tunnel juga sudah sip sekali. Tinggal lanjutan yaitu perapian maksud kita ya, di bagian landscape menuju ke zona dalam tersebut. Oke, di sini kita lihat untuk hasil dari pengerjaan yang sudah dilakukan di bagian tribun VVIP Village atau Deluxe Class, seperti yang kita lihat di sini ya, untuk tembok maksud kita, untuk dinding-dindingnya maupun bagian atap dan railingnya sudah siap terpasang. Tinggal lanjutan yaitu penyempurnaan di bagian sisi sebelah kiri ya maupun depan sana, supaya semuanya terlihat rapi untuk tribun berkelas ini. Ya, jadi seperti yang kita pantau sejauh ini untuk aktivitas capaian yang sudah didapatkan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ya, kita terus berusaha tentunya ya untuk menyelesaikan dari aktivitas pengerjaan yang ada. Dan pengerjaan juga masih terus dilakukan di bagian belakang ini. Nah, nantinya di bagian belakang ini akan digunakan sebagai tempat parkir ya. Ini luas sekali kalau kita lihat. Nah, di sini akan dilakukan pemadatan terlebih dahulu untuk para penonton nantinya bisa parkir di sisi sebelah utara ini. Begitu juga di sisi timur di sana ya, dilakukan untuk pemadatan di bagian ground untuk lapisan tanah tersebut, supaya nanti bisa untuk menampung tempat parkir yang memang puluhan ribu orang akan parkir di sisi sebelah utara maupun di bagian sisi sebelah timur sana seperti itu. Ya, di sini dulu adalah AMP atau Aspal Missing Plan di depan ini ya. Sekarang sudah pindah semuanya atau sudah dicabut ya, atau sudah digusur tentunya.
karena di sini akan dipergunakan sebagai tempat parkir. Begitu juga untuk kantor PT PP di sini ya, yang kita ketahui akan hilang juga ya. Ini material-material atau kantor-kantor yang ada di sisi sebelah depan ini akan dibiarkan nanti sebagai pos atau apalah seperti itu ya, bisa digunakan juga untuk sementara waktu tentunya. Untuk MotoGP tentunya semuanya sudah clean ya, tidak ada lagi untuk bangunan-bangunan di sini. Khusus di sini akan menjadi tempat parkir nantinya sepanjang berapa hektar ini, luas sekali. Ya, di sini kita akan melihat untuk keseluruhan juga di Tribun VVIP bagaimanakah progres untuk hasil dari kinerja yang sudah didapatkan sampai saat ini. Kita akan menuju ke sana nantinya ya, untuk kesiapan dari sirkuit ini sendiri. Ya, seperti yang kita lihat di sini ya, pembongkaran maupun pembersihan masih terus berlangsung ya di bagian-bagian sini tentunya. Ya, ini untuk material-material yang didatangkan dari Pulau Jawa ya, teman-teman dari sana, drivernya ya, parkir di sini untuk membawa material-material yang sudah disiapkan tentunya untuk bagian tribun maupun bagian-bagian lainnya ya, material-material yang dibutuhkan untuk sirkuit ini sendiri. Oke, di sini kita kembali ke trek lintasan untuk melihat situasi pengerjaan di bagian tribun sisi sebelah kiri atau kanan ya kalau kita dari trek lurus. Nah, ini dia hasilnya dari sejauh ini yang bisa kita lihat dalam 2 hari. Sudah siap semuanya untuk kerangka-kerangka sudah terpasang menuju tunnel pertama. Ya, seperti ini kesibukan para pekerja ya, terus melakukan untuk pengerjaan lanjutan. Ya, pemasangan kerangka, setelah itu akan dilakukan untuk pengerjaan lanjutan di bagian tempat duduknya. Begitu juga di sisi sebelah kanan ya, untuk bagian inner surface road seperti yang kita perhatikan di sini, pemasangan untuk lampu maupun kamera CCTV ya sudah mulai dilakukan pemasangan seperti yang kita lihat di sini untuk memantau dari jalannya balapan tentunya ya. Jadi nanti kamera ini akan memantau untuk trek lintasan dari trek lurus menuju tikungan pertama seperti itu. Ya, jadi ini para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka pemasangan di atas ini ya, menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan untuk kelancaran dari pengerjaan yang mereka kerjakan. Jadi sepanjang nanti di bagian sisi kanan juga akan dipasang ya di beberapa bagian untuk tiang lampu maupun CCTV yang ada seperti ini, supaya semuanya terlihat lebih siap tentunya, karena sebentar lagi kita akan segera untuk mengadakan event tersebut. Ya, di sini kita lanjut untuk melihat situasi yang ada di depan sana ya, di tikungan pertama, 2 dan seterusnya juga kita akan lihat nanti di situ. Tapi sebelum itu kita akan lihat untuk perkembangan yang ada di Tribun VVIP maupun bagian bunga Bengevel ya, atau bunga pink. Tentu kita akan sama-sama review juga untuk perkembangannya, apakah sudah berbunga semuanya atau masih perlu dirawat ekstra. Kita akan sama-sama saksikan. Ya, kita di sini dulu ya di Tribun VVIP. Seperti yang kita lihat di sini, para pekerja masih di atas sana untuk melakukan pengecatan, maupun di bagian bawah ini terus dilakukan pengecekan untuk dekorasi ya, dimana nanti di tempat duduk untuk Pak Presiden maupun tamu negara segera akan dilakukan persiapan lanjutan, dan di belakang juga ya untuk tempat parkir. Nah, jadi seperti ini modelnya ya. Nanti di bagian belakang itu ada bundaran juga, akan tugu tentunya ya, sesuai dengan kondisi dan situasi yang sudah direncanakan. Ya, di sini untuk Tribun VVIP di bagian atasnya dipoles kembali supaya terlihat lebih siap, lebih bagus tentunya ya, dipantau dari kamera udaranya Dorna nantinya. Nah, fasilitas yang ada juga seperti toilet dan lain-lain juga sudah ada semuanya ya. Dan seperti ini modelnya dari jalur yang berada di sisi timur yang ada di sana, jalur MM kalau kita bisa sebut seperti itu ya. Nah, naik ke atas dan langsung parkir di bagian belakang tersebut. Ya, untuk bukit-bukit yang ada di sana ditata ya sedemikian rupa supaya semuanya siap untuk tempat parkir nantinya tamu-tamu negara seperti itu.
Ya, di sini kita lanjut untuk melihat situasi dari perkembangan ya untuk bunga bengepil atau bunga pink yang berada di sisi sebelah kiri tikungan pertama atau bukit yang ada di sini. Ya, ini sudah berbunga ya untuk bunga bengepil ini. Terlihat pink, ada yang merah kemerahan. Luar biasa sekali, indah sekali ya. Nanti akan ditanam di bagian sisi sebelah kanan juga di sana ya, tapi secara bertahap tentunya karena waktu kita masih panjang, jangan khawatir untuk bunga ini ya. Sebagian di sini sudah berbunga ya, walaupun tidak seluruhnya, tapi segera karena ini sudah musim hujan dan tidak perlu untuk dirawat, maksudnya disiram terlalu ekstra karena hujan sudah mengguyur. Jadi semakin mantap untuk bunga itu sendiri akan tumbuh dengan sendirinya. Oke, di sini kita kembali ke trek lintasan dari tikungan pertama menuju tikungan kedua. Untuk pengecatan juga sampai saat ini masih terus berlangsung di depan sana ya. Saat ini tadi di awal video kita lihat pengecatan dilakukan di tikungan ke-11 menuju ke-12 di area sisi sebelah kirinya. Begitu juga di sini ya, di tikungan pertama menuju tikungan kedua sudah dilakukan untuk pengecatan garis hijaunya di pinggir curb. Dan pengerjaan untuk elevasi supaya tidak tergenang kembali di bagian rumput area sudah siap semuanya. Tinggal kita menunggu saja nanti ketika hujan ya, kita akan lihat untuk elevasi yang sudah dilakukan. Pembuatan kayak bentuk pipa ditaruh tadi kayak di tikungan ke-10 menuju ke-11 sisi kanan tersebut ya, untuk mengatasi dari genangan air ketika hujan turun seperti itu. Ya, di tikungan ketiga menuju ke-4 dan seterusnya di depan ini semuanya sudah oke untuk pengecatan di bagian curb maupun di bagian track limit semuanya oke. Tinggal lanjutan untuk penyambungan saja, dan corak-corak batik yang akan dilanjutkan di bagian run up juga akan terus kita sama-sama pantau ya. Di bagian-bagian manakah nanti mereka sudah tahu tentunya untuk melakukan pengecatan sesuai desain yang sudah mereka terima. Dan di sini kita berada di tikungan ke-5, di bagian sebelah kanan juga masih terus berlangsung untuk mengatasi dari genangan air yang kemarin kita lihat ya, supaya semuanya aman terkendali. Oke, kita lanjut untuk melihat di sisi sebelah timur, di mana untuk jalur yang berada di kilometer 17 menuju ke sirkuit Mandalika saat ini sudah terlihat untuk pengecoran di sini. Di bagian jalurnya sudah tersambung menuju ke outer surface road. Nah, di sini modelnya dicor ya supaya lebih simpel tentunya. Jadi pengecoran dengan ketebalan yang sudah ditentukan ini juga kuat sekali ya, apalagi untuk menunjang dari pegelaran yang akan kita adakan. Ya, sepanjang di sebelah timur sana ya kita bisa terbang, ini kita akan coba lihat di sana ya. Tapi memang baterai kita tidak terlalu muat. Kalau kuat tentunya kita akan langsung menuju ke sana ya untuk melihat dari progres sambungan yang berada di bundaran tikungan kilometer 17 masuk kita menuju ke zona lintasan sirkuit Mandalika. Nanti jalur bandara nanti akan lewat sini ya menuju ke jalur timur. Begitu juga untuk parkir sudah disediakan di sisi timur ini ya, untuk para penonton yang datang dari Bandara Internasional Lombok menuju ke sirkuit Mandalika, dan bisa parkir di sisi sebelah kiri tikungan ke-5 menuju ke-6 tersebut. Ya, untuk saat ini di pengecoran yang dilakukan di bagian jalurnya sudah oke sekali menuju ke outer surface road di sana. Tinggal beberapa meter saja ya, maka akan tersambung dengan sempurna. Tapi kemarin ada drainase di sana atau ada box culvert ditaruh di bagian bawah tersebut. Saat ini masih dilakukan pemadatan, bisa diperhatikan di sana ya. Untuk alat-alat berat masih terus melakukan aktivitas mereka. Tinggal lanjutan untuk pengecoran supaya tersambung ke area outer surface road yang berada di tikungan ke-5 tersebut. Ya, kita kembali ke zona lintasan seperti yang kita lihat di sini, tikungan ke-6 menuju ke-7 semuanya sudah oke di bagian rumput maupun di bagian pengecatan curb, track limit dan lain-lain ya, seperti yang kita perhatikan di sini. Dan kita akan lihat untuk di bagian tunnel kedua ya, jarang sekali kita short. Coba kita perhatikan untuk pengerjaan di bagian zona tengah seperti yang kita perhatikan, di jalur sana sudah dilakukan lapisan agregat, sudah tersambung menuju ke bagian tunnel. Dan di bagian sayap sebelah kiri juga di sana ya sudah oke sekali. Tinggal lanjutan nanti menuju ke jalur pantai saja yang akan dibuat tentunya untuk akses para penonton nantinya bisa menuju ke bagian luar lintasan atau bagian pantai yang ada di depan sana. Ya, jadi seperti inilah keindahan yang bisa kita lihat kalau kita berada di bukit tikungan terbuka ya, atau bukit tribun yang ada di tikungan ke-9, 10 sebelah sana. Kita akan lihat juga nantinya. Dan di sini di tikungan ke-9, 10 menuju ke-11 untuk elevasinya terus dilakukan kemarin kita lihat ya, untuk perbaikan di bagian rumput area maupun pengerjaan jalur yang masih dilakukan di bukit
tikungan ke-9 menuju ke-10 ini. Ya, seperti ini modelnya ya. Jadi ini jalurnya ditata dengan sedemikian rupa, digali dan dibentuk dengan sesuai rencana supaya semuanya aman nanti ketika kita naik ke atas ya, untuk bersama-sama menonton aksi balapan yang akan diadakan. View-nya memang luar biasa sekali di sini, tidak bisa dikatakan lagi ya. Memang luar biasa, eksotis, amazing. Tadi kita awali video kita dari sini ya, dari tikungan ke-10 ini. Dan kita sudah kembali di sini tentunya untuk melihat dari keindahan pantai juga tadi ya, Pantai Segar dan monumen kisah sejarah ya, di mana patung-patung Putri Mandalika dan para pangeran tadi kita lihat di video awal kita. Oke, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita untuk melihat dari progres pengerjaan yang ada pada siang hari ini. Nanti sore kita kembali ya untuk melihat dari hasil capaian yang sudah didapatkan. Apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas, tentunya bisa berkomentar di kolom komentar nantinya ya. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu juga channel ini dengan cara like dan subscribe ya. Oke, untuk itu saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Salam anak Lombok, salam jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.